teman-teman semuanya. Kedengaran ya suara saya teman-teman? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Coba dong kameranya dinyalakan dong teman-teman yang bisa on cam. Enggak bukan yang bisa on cam. Semuanya silakan untuk menyalakan kamera teman-teman. Oke. Berikan. Tapi semoga eh, kita yang terakhir untuk program teman-teman kerjakan udah mulai jualan. Nah, untuk penjualan sudah bisa untuk dimulai dari minggu kemarin ya sebenarnya pada saat awal UTS gitu. Jadi untuk teman-teman yang melakukan penjualan melalui sosial media gitu ya, Instagram atau Facebook, boleh untuk melakukan tag ke akun saya, Bu Nelly dan juga Pak Januar. Fungsinya apa teman-teman pada saat teman-teman melakukan tag ke sosial media kami akan tahu progres teman-teman itu sampai di mana gitu. Jadi eh, kita pada saat ujian tuh kita udah kayak udah tahu nih ternyata kelompoknya Mas Ari ternyata jualannya kaos misalnya. Seperti itu. Jadi silakan untuk tidak harus mau wajib tapi silakan tak atau menjalankan strategi marketing yang sudah digunakan atau sudah dilakukan kemarin gitu ya. Boleh dimulai hari ini teman-teman jika teman-teman sudah mulai melakukan produksi untuk penjualan produknya. Tuh ya. Oke, sebelum masuk nanti di sesi sharing dan juga tanya jawab teman-teman, saya mau memberikan materi dulu untuk Recording hari in ini. progress. Ntar saya record dulu. Baik. Saya mau berikan materi hari ini terkait dengan finansial. Jadi hari ini mungkin kemarin teman-teman juga sudah belajar ya, udah tahu bagaimana caranya menentukan produk atau menentukan harga dari produk gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang bisnis, pasti nggak jauh-jauh dari bagaimana kita ngomongin tentang uang gitu, ya, tentang uang cuan gitu ya, finansial gitu. Nah, dimana kalau misalnya teman-teman sering dengan finansial, pasti sering dengar juga tentang finance gitu ya. Finance nih orang finance gitu ya, tentang orang yang melakukan atau mengatasi atau eh, bikin keuangan gitu. Nah, finansial. Jadi finansial dia adalah biasanya disebut dengan finance, bagian-bagian pokoknya duit-duit tuh bagiannya si finansial lah gitu. Nah, finansial sendiri teman-teman berarti mempelajari untuk mengelola, meningkatkan, mengalokasi juga menggunakan sumber daya moneter yang sejalan dengan waktu serta menghitung resiko dan menentukan dari prospek. Tentu saja nanti di mata kuliah ini teman-teman nanti juga ada pengaruhnya di dalam finansial. Tuan dari harga produksi gitu ya. Apa aja yang bisa teman-teman gunakan dalam penentuan harga produksi ini. Jadi ada biaya produksi dan juga biaya non produksi.
produksi. Dari penentuan harga definisikan ini di awal pada saat membuat hasil kanvas bahwa dengan dosen pengampu yang lain teman-teman sudah belajar di dalam cost structure itu kan biasanya dituliskan misalnya teman-teman itu menggunakan kompor di rumah gitu ya. Kalau misalnya pakai kompor di rumah teman-teman tidak menuliskan itu di dalam cost structure. Nah, itu salah, kurang benar. Jadi teman-teman harus tetap menuliskan menganggap bahwa si apa namanya kompor itu diibaratkan untuk disewa gitu. Jadi seperti itu untuk menentukan harga produk yang dari harga produksi ini tidak hanya bahan bakunya ya, tapi juga alat-alat resource yang lain itu juga ditentukan. Gitu. Pegawai misalnya itu juga masuk dalam cost resource. Jadi dia masuk ke dalam biaya non produksi. Biasanya di bisnis orang yang suka kelupaan adalah ngitung untuk dia bagaimana biaya non produksi ini apa namanya juga harus tetap untuk dipertimbangkan gitu. Nah, biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku untuk menjadi produk gitu ya. Misalnya bikin makanan itu ya tepungnya, kemudian minyaknya dan lain sebagainya. Kemudian biaya non produksi ya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi seperti pemasaran dan juga kan untuk membuat Instagram paid promote misalnya atau teman-teman mau melakukan endorse atau teman-teman mau pakai AdSense gitu. Nah, itu juga tetap penting untuk masuk ke dalam biaya non produksi, biaya produksi. Nah, biaya pengorbanan sumber ekonomi yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa langsung berhubungan dengan usaha untuk memperoleh suatu penghasilan atau suatu omset atau suatu profit gitu ya. Kemudian ini difokuskan beberapa ya overhead pabrik gitu. Jadi bilang bahwa biaya bahan baku itu udah pasti ya. Kemudian ada biaya tenaga kerja pabrik ini adalah biaya produksi yang dia itu nggak masuk ke dalam biaya bahan baku ataupun biaya tenaga kerja gitu. Misalnya, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja nggak langsung, dan pengawasan mesin produk. Misalnya teman-teman punya mesin untuk pembuatan kue misalnya ya. Nah, pada saat teman-teman bikin kue itu kan biasanya mesinnya akan diservis ya. Nah, itu berarti dia akan masuk ke dalam biaya overhead pabrik gitu. Motor misalnya, motor apa namanya harus diservis, harus beli bensin misalnya. Nah, itu dia nggak masuk ke dalam produksi, tapi dia juga harus diperhitungkan ke dalam penggolongan fungsi pokok. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya pegawai, ada pajak, kemudian ada asuransi misalnya harus bikin BPJS untuk pegawainya misalnya. Nah, itu juga dikelompok dalam biaya produksi gitu. Sehingga nanti teman-teman oh kok ternyata yang bahan gitu maka kok yang dua adalah biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan usaha untuk memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. Jadi ini yang untuk biaya marketing seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman mau pakai AdSense mau endorse dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya administrasi dan umum, biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan peraturan pengawasan dan tata organisasi dari perusahaan. Kemudian ada juga teman-teman di dalam finansial ini dia itu dibedakan dengan volume produksi. Kalau tadi tentang fungsi pokoknya, sekarang adalah dari volumenya, gitu, dari beratnya gitu ya, dari ukurannya. Ada biaya tetap dan konstan, di mana biaya tetap atau konstan ini adalah biaya yang sampai tingkat kegiatan tertentu berjumlah tetap, tidak terpengaruh pada perubahan volume kegiatan. Gitu.
Contohnya, misalnya ada penyusutan mesin. Jadi kan biasanya dalam 1 tahun, dalam apa mesin itu kan nggak akan apa ya pernahnya dia mendengar ya udah segitu aja gitu, nggak akan beli satu sekali mahal tapi habis itu udah nggak beli mesin setiap hari atau setiap bulan gitu. Kemudian ada biaya variabel, biaya variabel apa ya bahan yang hanya mendukung aja gitu teman-teman. Nah kemudian ada biaya yang dia dikategori berdasarkan darinya. Ini ada ya atau misalnya barang-barang gudang sama sebagai tetap atau konstan tadi. Kemudian pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang manfaatnya berarti dalam 1 kali periode ansip akuntansi gitu. Jadi dalam 5 kali itu adalah revenue editor gitu. Kelihatan biaya produksi dibagi menjadi dua, teman-teman. Costing variabel costing. Ini merupakan penentuan biaya produksi yang memperhitungkan saat untuk project gitu ya. Jangan lupa untuk dilakukan modalnya berapa, kemudian pencatatan untuk keuangannya itu berapa gitu ya. Karena biasanya untuk project-project KWU seperti ini teman-teman akan menggunakan metode full costing gitu. Ya, harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menjamin informasi yang tersedia dalam laporan tersebut. Jadi sebenarnya materi hari ini lebih banyak ke materi teman-teman dari akuntansi ya. Cuman perlu teman-teman tahu aja gitu. Metode variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi yang berperilaku variabel yang terdiri dari bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Jadi ya sesuai sama menurut yang di awal tadi ya, yang ada 3 bahan, yang ada asuransi dan lain sebagainya. Kemudian nah, teman-teman ada biaya tetap dan juga biaya variabel gitu. Jadi biaya tetap ini dia adalah biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan, sedangkan biaya variabel ini biaya yang ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output gitu. Misalnya, oh kemasannya mau ditambah jadi lebih besar. Oh ternyata variannya mau diganti yang lebih menarik, ada 2 rasa gitu misalnya. Nah, itu berarti teman-teman bisa membandingkan itu ke dalam biaya tetap dan juga biaya variabel gitu. Nah, kemudian ada teman-teman kalau tadi saya jelaskan full costing dan juga variable costing. Apa sih bedanya? Kalau misalnya perbedaan full costing dan juga variable costing. Kalau misalnya ada pun unsur biaya dalam metode full costing, kalau full costing dia itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sifatnya tetap maupun variabel. Yang tetap tadi ya kalau kita bahas full costing ada 3 yang dihitung, bahan baku, tenaga kerja, sama overhead pabrik. Sedangkan kalau metode variable costing hanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sifatnya variabel saja
dan tidak termasuk biaya overhead pabrik tetap gitu. Jadi overhead yang dia itu cuman sesekali bayar aja gitu. Makanya dia dinamakan dengan variable costing. Gitu ya. Kemudian teman-teman ada full costing dan juga variable costing gitu ya. Kalau full costing dia itu menggunakan pendekatan fungsi sehingga apa yang disebut sebagai biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi baik langsung maupun tidak langsung. Dalam full costing ini perhitungan laba rugi itu dia menggunakan laba kotor gitu ya atau gross profit yang kelebihan penjualan atas harga produk penjualan. Jadi kalau misalnya full costing ya udah, misalnya ternyata modalnya itu adalah 100.000, teman-teman untungnya jadi 150.000 gitu. Kemudian ada variable costing. Jadi variable costing ini adalah perhitungan harga pokok dan penyajian dalam laba rugi yang didasarkan atas tingkah laku biaya. Di mana biaya produksi ini dibebani biaya variabel saja dan biaya tetap dianggap bukan biaya produksi. Gitu. Nah, ini juga ya teman-teman penentuan harga produk. Mungkin tadi di awal teman-teman sudah bikin di market research-nya kira-kira kalau misalnya harganya 15.000 udah cocok belum gitu ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu ada rumus untuk penentuan harga produk, teman-teman. Acuannya apa? Acuannya adalah yang pertama adalah pembelian barang bakunya, kemudian biaya tenaga kerja untuk membuat produknya, kemudian mesin produksi, kemudian biaya produksi lain-lain, keuntungan dan harga jual kompetitor. Gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya jualan barang harganya 20.000, sedangkan kompetitor kita jualannya 5.000. Ya barang kita nggak akan laku gitu. Ya, ini adalah pertimbangan variabel-variabel yang harus ditentukan pada saat kita akan menentukan sebuah barang. Nah, harga jual ya berdasarkan dengan karakteristik dari pembeli. Ada pembeli yang memang dia itu menengah ke bawah dan juga menengah ke atas gitu. Jadi tergantung dari segmen market kita atau customer market kita, customer segmen kita itu siapa gitu. Harga berdasarkan dengan jenis produk. Yang pertama ada harga yang secara reguler. Jadi secara regulernya adalah produk reguler yang biasanya dijual dengan harga murah karena mengejar kuantitas penjualan. Ya udah misalnya kita jualan snack momogi misalnya. Dulu momogi itu kan panjang ya teman-teman. Terus habis itu sekarang dia nggak mau menurunkan harga tapi jadi pendek gitu. Jadi dia menurunkan kualitas penjualannya untuk peningkatan kuantitas. Orang bakal tetap beli karena harganya cuma 500-an misalnya. Kayak gitu. Untuk mendapatkan keuntungan besar di pasar reguler maka harus meningkatkan penetrasi pasar yang seluas-luasnya. Gitu, harganya murah, yang dia tingkatkan bukan kualitas tapi kuantitas. Murah sepenting saya teman-teman makan ayam geprek gitu ya, harganya murah, ayamnya nggak terlalu banyak, tepungnya banyak, tapi segonya akeh dan yang beli banyak gitu misalnya. Itu adalah harga berdasarkan jenis produk reguler. Soal kualitas jelas berbeda dengan produk premium. Namun jika Anda mampu menyediakan produk dengan kualitas premium, tapi harga reguler, maka peningkatan penjualan akan sangat signifikan. Gitu. Tapi biasanya yang namanya kalau orang Jawa namanya ada Onorego Onoruko gitu ya teman-teman ya. Cuman tergantung dari segmentasi market yang kita gunakan gitu. Nah, biasanya agar produk ini terlihat mahal adalah dengan cara mengganti kemasan yang lebih elegan. Ini seperti disampaikan oleh Pak Januar di minggu lalu bahwa dalam strategi marketing itu tidak hanya bagaimana cara kita memasarkan aja teman-teman, tapi dari packaging, kemudian apa namanya rasa aman orang untuk beli barangnya kita gitu ya, ada garansi, itu juga termasuk ke dalam strategi marketing gitu. Biasanya agar produk terlihat mahal adalah dengan cara mengganti kemasan tapi harganya juga tetap terjangkau. Harga berdasarkan jenis produk. Yang kedua adalah yang premium gitu ya. Di dalam premium biasanya dibuat lebih terbatas. Produk-produk hype misalnya menyasar kaum hype bis dengan produk-produk garment yang harganya selangit. Produk-produk ini dijual sangat terbatas, ada sertifikatnya sehingga pemiliknya benar-benar merasakan memiliki produk yang limited edition. Gitu. Misalnya tas ya, tas Coach atau Kate Spade misalnya, harganya mahal. Sebenarnya sama aja dengan tas-tas apa namanya yang mungkin nggak branded gitu ya, cuman kadang orang membeli brandnya gitu karena ada rasa kepuasan tersendiri pada saat membeli produk premium. Gitu. Fungsinya apa? Tas ya sama aja buat tempat kita bawa-bawa barang gitu ya. Kate Spade dan Supreme misalnya.
Kemudian berdasarkan market teman-teman, ya ini juga perlu teman-teman tahu bahwa berdasarkan market itu dibagi menjadi dua macam. Ada red ocean dan juga blue ocean. Di mana red ocean ini adalah pasar yang sudah banyak diketahui selama ini, di mana di sana ada banyak persaingan sehingga disebut dengan red ocean. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang makan ayam geprek itu kan di mana-mana banyak ya gitu. Tapi tetap aja sama-sama laku gitu. Karena di sana orang udah tahu kadang bingung mau makan apa, makannya ayam geprek dan persaingannya banyak tapi ya tetap laku aja gitu. Jadi kayak nggak limited edition gitu ya si Red Ocean ini. Gitu. Kemudian ada Blue Ocean. Blue Ocean adalah pasar yang masih biru bersih belum banyak persaingannya. Dengan makin beragamnya pilihan, maka pasar-pasar baru pun tercipta dan persaingan semakin kecil karena semakin susah membandingkan satu dengan produk yang lain. Blue Ocean. Kalau di strategi marketing kemarin kita sudah membahas tentang Jerry Hendrick yang dia itu ngejual tentang caption. Jadi teman-teman biasanya males upload foto feed di Instagram karena bingung captionnya apa gitu ya. Kemudian dia buka jasa untuk bikin caption atau bikin nulis puisi gitu. Nah, maka itu dinamakan di dalam sebuah market gitu ya. Dia dinamakan dengan Blue Ocean karena sangat unik dan nggak semua orang jualan itu gitu. Tapi ya ada aja orang yang memang membutuhkan jasa tersebut. Itu ya. Nah, ini penjelasan tentang Red Ocean, teman-teman. Jadi sebagai pasar yang sudah eksis selama ini, tentu banyak pengusaha yang sudah berkecimpung di dalamnya. Para pesaing baik yang skala besar industri maupun skala kecil mikro terkadang sudah melakukan penebusan di pasar bertahun-tahun sebelum produk yang akan Anda buat. Dalam pasar Red Ocean harus cermat dengan kalkulasi harga. Kenapa? Karena harga pesaingnya juga banyak. Gitu. Kemudian menentukan harga jual produk di pasar Red Ocean tidaklah mudah, akan terasa mudah jika telah melihat patokan harga dari harga jual kompetitor. Kondisi yang sangat sulit adalah jika harga jualnya rendah dan tidak mampu untuk menutupi budget. Gitu. Jadi jangan karena ternyata kompetitor sebelah bisa jualan itu lebih murah 1.000, akhirnya kita turunin harganya. Ternyata pada saat kita turunin kita yang rugi gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus punya ciri khas keunikan dari strategi marketing yang kita buat kemarin. Ternyata punya kita itu menang orang banyak beli. Kemarin kalau misalnya dikasih contoh tentang strategi marketing Asobi Cafe misalnya. Dia bikin apa namanya? Strategi marketing dengan kemasan humor misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi walaupun kafenya banyak, yang jual katsu banyak, yang jual burger banyak, orang bakalan tetap kayak tertarik untuk bisa datang ke sana. Tuh, ya, itu Red Ocean. Kemudian Blue Ocean. Jika memang Red Ocean sudah terlalu pekat persaingannya, apalagi kalau sudah sampai pada tahap harganya yang nggak masuk akal, maka saatnya mengubah haluan ke Blue Ocean. Blue Ocean ini sebenarnya juga lebih ke inovasi, teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman berinovasi dari mungkin yang sudah ada di Red Ocean sebelumnya, gitu. Ya, tapi kalau saya tadi kasih contoh tentang bagaimana orang itu jualan sebuah caption atau sebuah kata-kata gitu ya. Kan kadang kita kalau mikir kayak ngapain ya dia orang tuh order apa namanya? Order caption aja itu bayar dan itu mahal gitu. Nah, kemudian misalnya ini Blue Ocean, misalnya jasa pembuatan website mungkin bisa difokuskan lagi ke jasa optimasi website gitu. Jadi misalnya teman-teman mau bikin website jualan, bikin startup, kemudian mau jual e-commerce misalnya. Nah, di dalam e-commerce itu teman-teman bisa untuk ngejual apa namanya? Nggak cuma jualan websitenya tapi juga optimasinya. Kira-kira nanti teman-teman mau bikin data trennya itu seperti apa gitu. Itu juga merupakan Blue Ocean. Itu optimasi website. Kadang kan kalau misalnya sekarang kita punya atau sistem informasi, teman-teman punya jaminan bahwa itu bisa benar-benar diimplementasikan di karyawan atau di dalam perusahaan tersebut. Itu juga bisa. Kemudian Blue Ocean ini biasanya memiliki minat yang jauh lebih sedikit daripada Red Ocean. Di sini cenderung eksklusif, maka cara penentuan harga di Blue Ocean harus betul-betul memperhatikan kualitas. Biasanya kalau misalnya target marketnya adalah yang di Blue Ocean ini, orang itu udah nggak ngelihat harganya lagi, tapi lebih ke kebutuhannya. Walaupun mahal, biasanya bakalan tetap dibeli. Kalau teman-teman mungkin ini yang semester 2 kemarin udah ikut kuliah sistem enterprise misalnya, itu kan ERP itu kan mahal banget ya. Nah, maka dia juga masuk ke dalam Blue Ocean. Walaupun dia itu mahal, tapi orang bakalan tetap beli aja karena memang sangat
berpengaruh dengan efektivitas dari perusahaan atau organisasi bisnis yang dimiliki oleh usaha tersebut. Nah, kemudian ada penentuan harga produk berdasarkan dengan tujuan. Ada BEP, dan saya itu udah BEP belum gitu ya. Nah, jadi untuk break even point pada usaha yang besar biasanya pendanaan yang besar sehingga membutuhkan investor. Dalam hal ini biasanya investor akan menanyakan BEP-nya atau balik modal itu berapa gitu. Semakin cepat BEP-nya maka semakin besar peluang untuk dapat investor. Duitnya cepat muter nggak? Misalnya teman-teman nih kemarin patungan habis 500.000 gitu ya. Kemudian di PO keberapa teman-teman itu sudah balik modal gitu. Kalau misalnya teman-teman ternyata butuh modal tambahan, teman-teman ngobrol sama saya, Bu, ini kita mau nggak jadi investor tugas atau investor bisnis kami gitu. Pasti saya bakal nanya BEP-nya berapa, secepat apa dia bakalan balikin dananya gitu. Nah, BEP ini tuh berasal dari perputaran produksi teman-teman. Yang biasanya dia cepat karena biasanya di pasar yang besar itu dia itu bakal punya apa ya, semacam keuntungan untuk bisa mempercepat modal itu jadi balik lagi ke kita. Gitu. Nah, kalau misalnya BEP dari percepatan perputaran usaha, maka berarti biaya produksi ini harus diperbesar gitu. Maka semakin besar pasarnya, maka semakin luas gitu. Jadi kalau misalnya kita mau perbesar keuntungan, tentu saja kita harus meningkatkan selain produknya dan juga pasarnya gitu. Jadi misalnya teman-teman mau jualan, oh yang teman-teman tawarin produknya itu nggak cuma teman-teman yang ada di Jember aja gitu. Misalnya teman-teman punya teman SMA yang juga kuliah di luar kota, misalnya ditawarin produknya itu juga boleh gitu ya, untuk semakin meningkatkan BEP atau mempercepat BEP gitu. Kemudian sebuah usaha dibangun tentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, karena itu sejak awal dalam menentukan harga produk, faktor keuntungan ini diperoleh harus dimasukkan. Gunanya supaya kita itu bisa tahu besar modal yang dibutuhkan dan perkiraan balik modalnya itu kapan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini punya target profit 800.000, kira-kira dari setiap minggunya teman-teman tuh harus dapat customer berapa atau harus dapat keuntungan berapa. Itu harus teman-teman hitung. Gitu ya. Jadi biaya produk ini dibuat untuk menghasilkan profit yang besar, padahal biayanya banyak gitu. Nah, ini yang kemarin makanya harus teman-teman pertimbangkan pada saat membuat BMC. Karena kalau teman-teman bikin BMC di dalam cost structure-nya itu nggak cuma biaya produksi aja gitu ya. Jadi kayak software, kemudian apa namanya, cara endorse-nya itu juga tetap masuk ke dalam cost structure gitu. Kemudian berdasarkan timing teman-teman. Nah, ini juga momen. Biasanya kalau misalnya ada momen itu sangat menyenangkan gitu ya untuk orang-orang yang melakukan bisnis. Jadi teman-teman bisa melakukan diskon misalnya. Oh, ternyata hari ini tuh adalah hari kemarin misalnya adalah hari Kartini. Jadi yang belian cewek kita akan kasih diskon misalnya gitu. Nah, itu juga berdasarkan timing, momentum hari-hari besar. Misalnya kita kasih diskon untuk orang yang berulang tahun hari ini atau orang yang namanya misalnya bulan Agustus, orang yang namanya Agus akan kita berikan diskon gitu. Nah, itu kan biasanya strategi marketing yang menarik ya, teman-teman. Juga berdasarkan dengan timing gitu. Dan juga bisa biasanya menurut timing ini bisa dari diskon, momentum hari-hari besar dan juga di akhir tahun. Sering dilupakan teman-teman. Nah, ini juga ya harus teman-teman perkirakan dan teman-teman masukkan di dalam BMC. Jadi biasanya yang sering dilupakan adalah yang pertama adalah waktu, tenaga ya, tenaga teman-teman bilang, "Bu, ini saya bikinnya gratis." Karena yang bikin itu adalah mengalokasikan itu sebagai bagaimana teman-teman itu menghargai teman-teman itu sebagai seorang karyawan gitu. Kemudian pikiran penyusunan aset menentukan harga pokok. Yang pertama adalah markup price. Jadi markup price ini adalah metode untuk mendapatkan harga jual produk dengan menambahkan beberapa persen dari pembelian bahan baku. Teman-teman yang nanya sama saya, Bu, gimana sih caranya kita untuk menentukan harga, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan teman-teman. Dengan kata lain, teman-teman harus mengkalkulasi terlebih dahulu beberapa
modal yang dibutuhkan sebelum mendapatkan markup price sebuah produk. Caranya gimana? Modal ditambah dengan dalam kurung bahan baku modal kali markup-nya. Gitu. Misalnya, contohnya nih teman-teman. Ada biaya produksi, teman-teman ya. Biaya produksi selama 1 tahun itu adalah 200 juta. Gitu. Kita ibaratkan ya. Tunggu. Nah, biaya setahun adalah 200 juta. Dengan jumlah produk yang dihasilkan adalah 1000 produk selama 1 tahun. Itu. Maka biaya produksi, kalau misalnya kita ngitung gampang ya gitu ya, maka biaya produksi yang dilakukan adalah 200 juta dibagi dengan 1000 produk. Maka hasilnya adalah 200.000. Gitu. Kita kasih persenan untuk ngitung labanya. Kalau misalnya untungnya adalah kita pengen, oh, saya mau untung 50% dari harga produknya. Gitu. Berarti harga jualnya adalah 200.000 ya. Karena ini 200.000 ini adalah harga apa namanya? Biaya produksinya gitu ya, itu adalah 200.000. Nah, jadi 200.000 ditambah dengan 200.000 dikali dengan 50%. 50% ini adalah keuntungan yang pengen kita dapat gitu. Kalau misalnya teman-teman, Bu, ternyata 50% kebanyakan, Bu, saya nggak mau. Saya maunya 20%, ya sudah. Pengali persenan ini tinggal digantikan dari 20% gitu. Ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 300.000. Maka harga produk yang akan teman-teman lakukan jika dalam setahun itu adalah biaya produksinya 200 juta untuk 1000 produk, maka harga jualnya adalah 300.000. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat harga kompetitor kok jauh lebih mahal ya, misalnya 400.000 nih orang-orang jual, padahal 300.000 aja itu kita sudah untung 50%. Gitu, maka kita bisa naikin sedikit jadi 350.000 atau 375.000. Ini adalah mengantisipasi jika nanti ada kenaikan harga atau kesalahan perhitungan di awal. Jadi harga itu harganya itu bisa teman-teman up dari rumus ini gitu. Boleh jangan terlalu mahal, jangan terlalu tinggi, tapi acuannya adalah harga dari kompetitor. Gitu ya. Jelas ya teman-teman sampai sini? Nah, kemudian ada margin pricing. Jadi margin pricing ini adalah kalau misalnya metode markup ini menggunakan persentase untuk mendapatkan keuntungan, margin pricing ini merupakan metode yang sebaliknya. Kita tuh harus menentukan dahulu berapa besar produk yang akan dijual, kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus. Kalau misalnya yang tadi kan kita nggak lihat berapa yang dijual, cuman melihat harganya berapa, kemudian harga produknya berapa, kemudian hasil produk yang dihasilkan itu berapa item gitu. Nah, tapi kalau misalnya di margin pricing ini kita akan lihat harga jual dan juga harga modalnya gitu. Nah, nantinya dari rumus margin pricing ini teman-teman akan tahu apa namanya, kira-kira kita itu harga yang kita jual itu kemahalan apa enggak ya? Gitu. Nah, contohnya ini jadi dibalik ya teman-teman ya. Kita nggak lihat persentasenya. Kalau tadi kan kita langsung nentuin persentasenya tuh 50%. Nah, di dalam margin ini kita mau tahu kira-kira dengan harga segitu tuh keuntungan kita itu berapa persen. Itu. Contohnya teman-teman, kita di sini saya punya catering makanan sehat dengan modal 15.000 dan ingin jual 45.000 per porsi. Kelarangan nggak ya kalau misalnya saya jual 45.000 per porsi dengan acuan oh ternyata memang catering diet, saya mau bikin salad wrap gitu. Itu kan sebuah inovasi atau ide yang baru misalnya. Nah, maka dari 45.000 per porsi itu kira-kira untungnya kita itu marginnya berapa persen? Cara ngitungnya adalah berarti 45.000 harga per porsinya dikurangi dengan harga modalnya ya, dengan rumus yang sebelumnya tadi teman-teman. Harga jual dikurangi harga modal dikurangi dengan harga jual.
dibagi dengan harga jual. Maka marginnya 45.000 dikurangi dengan 15.000 dibagi dengan 45.000. Maka margin kita adalah 0,66. Sehingga keuntungan yang kita dapat adalah 66% dari modal. Gitu. Jadi kalau misalnya udah cukup, maka harga tersebut sudah tepat. Tapi kalau misalnya kita menurunkan ke margin, kelarangan kalau misalnya 66.000, kita turunin lagi nih. Kita coba harganya misalnya 25.000, margin kita berapa gitu. Cara menghitungnya dengan rumus yang ini. Jadi coba teman-teman hitung. Nanti juga di dalam laporannya atau di dalam presentasi teman-teman hitung penentuan harganya. Oh, ternyata harganya 15.000 dari harga modal yang cuman 10.000 gitu. Berarti marginnya teman-teman berapa persen? Gitu ya. Itu penentuan dari harga modal, teman-teman. Nah, udah selesai materi hari ini. Jadi tadi teman-temannya ada dua cara, ada markup price dan juga ada margin pricing. Gitu. Bedanya cuman di persentasenya. Biasanya kalau teman-teman sudah punya ketentuan mau berapa persen, teman-teman bisa pakai markup price. Sedangkan kalau teman-teman cuma punya harganya, pengen tahu berapa persen keuntungannya, teman-teman bisa pakai margin pricing. Gitu ya. Silakan teman-teman, itu saja kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan teman-teman. Karena yang menjaga itu nggak menjadi masih atau proses terus bahkan tadi bisa sesuai dengan gimana itu Oke, teman-teman, ini kan untuk tugas akhirnya di target profit, sedangkan kita melanjutkan yang P2MB kemarin kita ambil bisnis digital, di mana kita membuat aplikasi mobile. Kira-kira bagaimana ya Bu untuk penilaian tugas akhirnya? Yang pertama adalah untuk produknya gitu ya. Setidaknya teman-teman sudah punya gambaran atau kita sudah punya hasil setidaknya mungkin GUI-nya dan alur sistemnya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penilaiannya adalah dari strategi marketing yang sudah teman-teman buat. Kami tidak pengen ada alasan teman-teman yang mengatakan bahwa, Bu, kalau misalnya saya itu jualannya jualan sistem tapi pakai Instagram, itu tuh nggak bakalan ada yang lihat, Bu, atau nggak bakalan ada yang beli gitu. Nah, kadang ada pernyataan yang seperti itu teman-teman, tapi di sini yang kita mau ajarkan ke teman-teman adalah, yang mau kita tangkap poinnya adalah bagaimana akhirnya setidaknya walaupun aplikasi itu masih di-develop gitu ya, setidaknya teman-teman itu sudah membangun brandingnya di Instagram atau di sosial media yang lain. Gitu, sehingga penilaiannya adalah nanti kita akan tetap mencocokkan dari kalender konten yang teman-teman buat dengan apa yang teman-teman lakukan untuk melakukan promosinya gitu. Jadi penilaiannya benar dari profitnya, tapi juga dari bagaimana teman-teman berjualannya. Karena kan itu yang saya bilang kemarin ya, pada saat kita sudah melakukan strategi marketing yang jor-joran, biasanya tentu saja kita akan tetap kita pastinya akan dapat profit yang tinggi, nggak mungkin nih kalau tiap hari meningkatkan engagement dengan followers yang tinggi tapi ternyata nggak dapet customer, itu kemungkinan yang sangat kecil gitu. Jadi yang akan kita nilai adalah itu tadi teman-teman. Dengan teman-teman itu melakukan promosi atau strategi marketingnya, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya teman-teman nih, Mas Muiz itu dapat bikin aplikasi ya, ternyata belum ada yang menggunakan, atau teman-teman misalnya bikin startup tapi belum ada projectnya, tapi teman-teman sudah memberikan contoh atau mungkin di strategi marketingnya teman-teman ngasih tips dan trik gitu ya di feed Instagramnya atau mungkin di story-nya, maka itu merupakan penilaian dari kami seperti itu. Gitu ya Mas Muiz Samsul Arifin. Jadi teman-teman ya, untuk Mas Muiz dan juga untuk teman-teman yang lain, mulai minggu lalu, 2 minggu yang lalu setelah UTS, teman-teman sudah bisa mulai berjualan gitu. Jadi saya kepengen tahu, baik sama-sama. Jadi saya kepengen tahu teman-teman itu sudah jualan sampai di mana. Untuk saya tahu, silakan teman-teman mentak saya, Bu Nelly dan juga Pak Januar di Instagram.
gitu. Nggak perlu untuk nge-follow ya teman-temannya, nggak apa-apa. Kalau nge-follow juga nggak apa-apa. Nah, cuman yang mau kita lihat di sini adalah kira-kira story teman-teman itu seperti apa, progresnya setiap hari seperti apa. Jadi tag kami aja di bawah gitu ya untuk kami tahu bahwa oh teman-teman sudah mulai jualan. Kayak gitu. Silahkan mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Terkait dengan proyeknya. Jadi dari tugas yang diberikan sama Pak Januar minggu lalu gitu ya teman-teman sudah bisa mulai untuk menjalankan kontennya mulai minggu ini gitu. Jadi mumpung ini hari Senin gitu ya, kalau misalnya 1 minggu 3 kali, teman-teman sudah mulai membagi kira-kira siapa aja yang mau posting dan lain dan seterusnya gitu. Karena nanti di ujian kita akan nge-match-kan tuh, oh ini udah benar seperti yang dituliskan di kalender konten atau belum. Gitu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Baik, kalau misalnya belum ada yang ditanyakan, saya akan bantu teman-teman untuk apa namanya, untuk melakukan absensi ya. Jadi mungkin yang nggak lagi di kampus bisa absen. Bentar, saya bukakan sistemnya dulu. Kalian saya mau tahu siapa aja yang hadir pada perkuliahan yang hari ini. Oke, saya mulai dari kelas A dulu. Silakan nyalakan mic-nya ya untuk yang namanya saya panggil. Oke, Gazirah Ligar Indrastata. Hadir, Bu. Oke. Felistia Dian Puspitasari. Hadir, Bu. Oke. Andri Puspita Dewi. Hadir, Bu. Oke. Brian Fafiansyah. Hadir, Bu. Oke. Dea Novela. Hadir, Bu. Oke. Kare Nina Zahra. Hadir, Bu. Oke. Reka Ananda Putri. Hadir. Oke. Rendra Iwan Trimediansyah. Hadir, Bu. Oke. Takia Ardelia. Takia Ardelia ada? Oke, Valentina Halim. Hadir, Bu. Oke, Bisma Haris. Hadir, Bu. Saya pakai. Oke, Nurma Hania Agustina. Nurma Hania ada? Tidak ada ya. Sekarsari. Hadir, Bu. Oke, Bu, Doni permisi. Dwi Saputra. Hadir, Bu. Oke, Akmal Ilham Syauki. Hadir, Bu. Oke, Fatimah Zahra. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Rizky HP. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Faki. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Faik. Hadir, Bu. Oke, Dini Indriani. Hadir, Bu. Oke, Cecilia Dwi.